anggota MUID yang melakukan foto-foto bugil seperti itu, dan saya laporkan kepada Provincial Director bahwa ini. Mantan visual Direktur Visual Universe Indonesia 2023, Rio Motret mengungkap siapa sosok yang memotret para finalis saat sesi body checking. Katanya fotografernya adalah perempuan dan menjabat sebagai Chief Operating Office. Ya, perwakilan dari Miss Universe yaitu COO jabatannya, ujar Rio Motret di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu 9 Agustus 2023. Sosok tersebut kemudian mengarah pada Safa Atamimi sebagai COO PT Kepela Swastika Karya. Sejak awal jumpa pers Miss Universe Indonesia 2023, Safa Atamimi sudah diperkenalkan sebagai COO. Bahkan sosial media yang diduga milik Safa Atamimi yakni @safa_atamimi sudah sempat disatroni oleh warganet yang menduga dirinya adalah sosok yang dimaksud oleh Rio Motret. Ini ya orangnya, tanya seorang netizen di kolom komentar Instagram @safa_atamimi. Hingga saat ini tribunnews.com belum mendapat konfirmasi dari Rio Motret atau Safa Atamimi yang mulai menjadi terduga dalam polemik tersebut. Sekedar informasi, Miss Universe Indonesia saat ini diselenggarakan di bawah naungan PT Kepela Swastika Karya dengan Poppy Kepela sebagai CEO. Kuasa hukum korban dugaan pelecehan finalis Miss Universe Indonesia 2023, Melissa Anggraini menyebut momen foto tanpa busana juga dilakukan bukan oleh fotografer, melainkan penyelenggara menggunakan ponsel. Oknum tersebut, kata Melissa, merupakan orang yang meminta korban untuk melakukan body checking yang sebetulnya tidak ada di rundown. Tidak ada fotografer di sana, diambilnya pakai handphone. Nah, ini yang salah ya, diambilnya pakai handphone oleh pelaksana Miss Universe Indonesia, katanya A. Ditambahkan sosok inilah yang menyuruh body checking dan juga memotretnya. Dia yang menyuruh, dia yang memotret, dia yang memeriksa gitu ya, jelasnya. Lanjutnya dari keterangan korban, jika perusahaan penyelenggara membandingkan proses body checking di luar negeri soal itu. Dijawab dengan pelaksana itu, si oknum ini, si perusahaan menyampaikan bahwa, "Loh, kamu jangan malu, kamu harus percaya diri, embrace yourself. Kamu kalau di luar negeri nanti akan lebih parah, lebih ditelanjangi dan ditonton banyak orang," ungkapnya. Dan itu hampir semua korban yang menceritakan kata-kata seperti itu, sehingga tidak ada yang menolak dan dari korban juga merasa memang mereka pergolakan batinlah pada saat di dalam. Kalau ditanya apakah secara hati nurani mereka tentu tidak mau, itu yang dikatakan relasi kuasa, tidak semudah itu, imbuhnya.